Mie Hypebeast ayam geprek. Kemasannya keren. Aduh, signature mile. Dengan cabai asli pilihan, bisa ngangkat rasa atau bikin rasa jadi menari dan kompak. Cashback sampai dengan 3,5 juta rupiah. Rasakan lemonnya, rasakan segernya. Halo Tribuners, kembali lagi di program Tamu Kita. Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang yang belakangan viral di media sosial karena kontennya cover suara pengumuman di pesawat Garuda Indonesia. Ya, dia adalah Bimo Kusumoyudo. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Suara Bimo juga udah banyak banget ngisi iklan-iklan yang ada di televisi. Suparmin, pembela Sobat Miss Queen. Bikin asik internetan tanpa takut pulsa kepotong. Boosting Technology. Mengangkat debu dan kotoran, mencerahkan wajah seketika. Halo Tribuners, kembali lagi di program Tamu Kita. Nah, di episode kali ini kita bakalan berbincang dengan seseorang yang belakangan ini emang lagi viral di media sosial, Tribuners. Tapi sebenarnya kalau kita tahu suaranya itu udah malang melintang di dunia pertelevisian karena sosoknya ini udah ngisi voice over gitu ya di beberapa iklan yang tayang di televisi. Kita udah tersambung bareng sama Mas Bimo Kusumo. Halo Mas Bimo, selamat sore. Selamat sore, halo Tribuners, Mbak Nila, semua sehat ya? Sehat-sehat Mas Bimo, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Oke, Mas Bimo kemarin beberapa hari lalu setiap nge-scroll Instagram pasti lihat, wah ada yang ngedubbing suara pengumuman di Garuda Indonesia ya. Dan barengan sama Kak Putri Saud gitu. Mas kalau ngomongin tentang yang kemarin videonya viral bareng sama Putri Saud, bisa diceritain dong Mas Bimo kayak gimana sih awal mulanya bikin konten ini? Ya, awal mulanya kan emang saya sering bikin konten tentang voice over ya di Instagram gitu. Nah, waktu itu saya kepikiran lagi masa PSBB kayak gini yang lagi tren di sosmed waktu itu, musisi-musisi pada bikin jamming online gitu kan ya. Terus juga banyak banget kayak artis-artis pada pokoknya ngejamming gitu deh di Instagram. Nah, terus saya mikir, wah ini voice over belum ada nih gitu. Saya harus bikin yang kayak gimana ya? Saya ngeliat storiesnya Putri. Itu juga udah 23 jam yang lalu, berarti kalau di Instagram kan stories 24 jam hilang ya. Wah, 1 jam lagi mungkin saya nggak akan bikin konten kayak gini gitu. Udah akhirnya saya ajak Putri, Put, bikin yuk gitu. Kamu bahasa Inggris karena kamu kental banget bahasa Inggrisnya gitu. Accent Britishnya juga bagus banget. Ya udah saya yang bahasa Indonesianya. Nah, buat kontennya itu yang kayaknya bikin bikin netizen tuh pada kangen gitu. Ya udah bikin yang terbang aja. Toh kamu kan juga kemarin storiesnya tentang safety announcement gitu kan, ya udah akhirnya kita bikin safety announcement sebuah maskapai itulah. Tapi sebenarnya Mas Bimo menggeluti dunia voice over. Bisa dibilang ini pekerjaan Mas Bimo adalah seorang voice over talent begitu ya? Iya, gitu. Nah, menggeluti dunia voice over talent tuh sebenarnya dari kapan sih Mas? Apakah emang aku cita-citanya pengen jadi VO talent? Kayak gitu nggak sih? Sebenarnya saya tuh kalau dibilang bekerjanya lingkupnya di voice talent ya, karena kan saya juga penyiar radio, MC juga gitu ya, punya podcast juga dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya dari kapannya, saya udah dari tahun 93 mungkin, Mbak. 93 sampai 96. Iya. Udah lumayan banget ya. Iya, job pertama saya itu tahun 96 pokoknya. Ingat banget. Gitu, udah dari tahun 96, itu saya jadi seorang dubber. Dubber tuh yang buat ngisi suara untuk kartun-kartun gitu ya, film-film, telenovela lah segala macam. Nah, baru di tahun 2000 saya fokuskan diri untuk jadi voice over talent. Jadi voice over talent tuh kalau di Indonesia pengisi suara untuk komersil lah, iklan-iklan TV, digital, radio, atau event-event. Nah, kalau dubber tuh lebih ke yang ngisi buat film, kartun, gitu-gitu. Pengisi suara buat gitu-gitu sih. Tadi kan udah dari tahun 93 yang bisa dibilang udah berkecimpung di dunia suara gitu ya. Bukan ditarik suara, bukan tarik suara nyanyi, tapi ini kayak dubber, nge-MC, Tulis terus suara jadi namanya, announcer. Mbak. Tulis suara, ya oke.
tulis suara. Oke, awalnya gimana sih Mas Bimo? Adakah orang yang menginspirasi Mas Bimo sampai akhirnya kayaknya aku bisa deh bekerja dari suara yang aku punya gitu? Iya, jadi memang pertama kali itu nggak mungkin kan, saya juga umur segitu masih, wah kecil banget, masih balita kali, masih anak-anak gitu. Jadi background keluarga saya itu memang di dunia suara semua gitu, dan bapak saya atau ayah saya itu seorang dubber dari tahun dari tahun 80-an. Kalau sekarang ada yang namanya podcast, dulu tuh zaman-zaman era 90-an itu tenar banget yang namanya sandiwara radio. Nah, Bapak tuh salah satu dubber sandiwara radio, seperti judul-judul besar seperti Saur Sepuh, Tutur Tinular, gitu-gitu ya, terus Sanggar Cerita, itu juga. Jadi juga Bapak juga dubber gitu. Iya, kartun-kartun. Bapak saya tuh dulu sempat yang jadi Goofy, Mbak, kalau tahu ya, Ahyok gitu. Oh, Iya, gitu-gitu. Terus juga telenovela, film-film kolosal kayak Misteri Gunung Berapi itu Bapak saya. Jadi memang saya tumbuh di keluarga dubber gitu ya, di keluarga pengisi suara gitu. Mas Bimo tadi sempat disinggung inget banget sama pertama kali dapat iklan ngejob VO gitu ya. Bisa dong Mas diceritain itu VO apa, terus apa yang pertama kali dirasain ketika hanya dapat job itu? Waduh, lupa Mbak. Lupa banget tahun 96 tuh apa ya? Kayaknya iklan, sebenarnya tahun 96 juga sekalian buat ngisi-ngisi film juga kan, maksudnya ngisi-ngisi kartun itu. Cuman kalau iklan itu kayaknya iklan minyak angin ya, atau apa gitu, pokoknya gitu deh, minyak angin kayaknya, anak-anak kecil gitu isi suara. Lupa-lupa ingat saya juga. Oke, Mas Bimo dari 96 tadi udah iklan dan beberapa emang udah ngisi VO. Dari sekian VO yang pernah dibikin, pernah nggak sih dihitung udah berapa banyak ya aku nge-VO-in buat iklan atau buat dubbing apa gitu? Wah, ya nggak kehitung Mbak. Nggak kehitung, banyak banget ya. Banyak lah, banyak. Tapi dari banyak Ratusan. itu pasti ada dong yang paling berkesan. Nah, iklan atau apa yang di VO-in sama Mas Bimo yang paling berkesan apa sih? Ini boleh nyebut brand? Nggak apa-apa. Brand apa gitu misalnya? Brand. Ini ada yang mungkin yang masih sekarang terngiang-ngiang gitu ya, setahun 2 tahun ini, brand mie instan gitu, Oh, oke. yang ayam geprek. Gue teriak-teriak deh. Gitu. Oke, Mas, ada nggak sih yang waktu nge-VO kayak butuh effort banget pas dapet job ini, wah kayaknya job ini susah deh gitu, pernah nggak sih? Ada job yang menurut Mas Bimo, ini kayaknya tingkat kesulitannya lebih tinggi dari job yang biasa-biasanya? Sering, Mbak. Sering banget. Jadi ada sebuah kesempatan gitu ya, ada satu kondisi saya dituntut suaranya jelek lah, kan saya bingung ya. Oh. Mas, suaranya jangan dibagus-bagusin. Nah, gimana saya ngomong aja udah begini gitu. Bukan maksudnya, mungkin karena saya udah kebiasa dengan intonasi, dengan tone suara, karena kan voice over bukan hanya ngomong doang kan, karena ada beberapa teknik-teknik yang harus dikuasai juga gitu. Iya, jadi waktu itu untuk iklan yang pokoknya saya nggak boleh promo aja, harus ngomong senatural mungkin dan sejelek mungkin gitu lah. Kan saya bingung ya, gimana? Oh, saya dibayar untuk ngomong jelek gitu. Menantang banget, sejelek-jeleknya tetap berirama gitu, tetap berintonasi. Karena emang bawaan ngobrol biasa juga kayak udah ada intonasinya, udah kayak bagus aja. kayak denger iklan ya, Mbak. Iya. Nah, Mas Bimo, bener nggak sih kalau misalkan seorang voice over talent tuh emang nggak boleh makan gorengan, nggak boleh minum es yang bikin bisa ngeganggu tenggorokan gitu? Ya secara klinis kan memang makanan-makanan itu atau kayak maaf ya mungkin rokok gitu ya atau gorengan atau lain-lain gitu memang merusak bagian tenggorokan gitu. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih ke mindset Mbak, takutnya nanti kalau saya batasi dengan wah saya nggak boleh makan ini malah saya nggak nyaman kan ngejalanin hari-hari, malah jadi moodnya berantakan, dan dari moodnya berantakan itu malah nggak bisa kerja gitu. Tapi kalau secara klinis ya memang benar untuk menjaga semua itu kalau bisa yang nggak usah aneh-aneh lah yang dimakan gitu. Mas Bimo, tapi
susah nggak sih bertahan di dunia voice over talent gitu? Karena kan emang pekerjaan ini kayak tidak semua orang tahu dan mungkin nggak familiar buat orang-orang pada umumnya gitu. Kalau dibilang bertahan susah atau enggak, ya susah sih ya, karena kan yang pertama profesi seperti kami kan menawarkan jasa juga kan. Jasa itu berarti dituntut kita attitude-nya harus bagus, itu dulu pertama. Attitude, lalu juga harga yang bersaing dan kualitas gitu. Dari attitude, harga bersaing, tapi dituntut kualitasnya tuh ekstra banget. Nah itu sih kombinasi itu yang harus tepat banget saya harus jaga. Selain juga formulasi mungkin dari harga gitu dan juga fleksibilitas saya juga harus adaptif. Tapi tanpa mengebelakangkan teknik-teknik yang saya punya tetap harus saya asah terus gitu. Oke Mas, tadi Mas Bimo udah cukup lama ya di dunia voice over talent dan dari ngedubbing. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal basic suara bagus yang bisa komersil gitulah Mas. Bisa dibilang nggak sih kalau itu ada yang bawaan atau memang kita harus berlatih biar kita bisa maksimal dan kita bisa ya kompeten gitulah di dunia voice over talent. Betul. Jadi kalau ditanya tentang bakat gitu ya, semua orang juga pasti ada bakatnya gitu. Bawaan tenggorokan juga masing-masing beda. Ada yang dari akil balik gitu ya, mungkin dibilangnya dari yang suara kalau cowok kan tenggorokan pecah gitu saat SMP atau apa, itu juga justru langsung enak. Nah, tapi kalau di voice over talent itu modalnya bukan suara yang bagus, Mbak, sebenarnya. Ini mungkin buat tribuners juga, jadi bukan suara bagus, tapi di mana kecepatan dan ketepatan kita menerima brief dari klien dan juga mengaplikasikan teknik-teknik voice over itu dengan tepat juga gitu. Jadi ada kejadian beberapa gitu yang nggak 1-2 kali teman saya gitu yang penyiar radio suaranya lebih bagus mungkin kalau didengar lebih bulat daripada saya. Ketika saya kirim sampel VO dan dapat job, terus dia masuk ke studio, mental tiba-tiba udah gemeteran, itu kan ngaruh ke getarnya suara kan pasti. Terus di brief sama klien, ini loh intonasinya harus seperti ini gitu. Ini loh tone suara kamu tuh harus seperti ini. Nggak dapat. Ya akhirnya nggak kepake kan suara bagusnya seperti itu. Nah, jadi kalau mental ditanya, juga cukup penting ya Mas ya? Iya, mental juga cukup penting. Nah terus kalau yang mungkin ada pertanyaan lanjutan kayak tipikal suara seperti apa gitu ya yang bisa laku di dunia voice over talent misalnya gitu, di voice over gitu. Sebenarnya semua jenis suara mah bisa kalau ditanya gitu. Jadi menurut saya pribadi nggak ada tuh yang bilang wah suara saya cempreng, suara saya ngebas, atau maaf Bu mungkin buat teman-teman yang sadel, wah kalau ditanya bisa jadi seorang voice over talent bisa atau enggak, ya bisa, tapi tergantung karakter yang dibutuhkan seperti apa gitu. Oke, Mas Bimo selain sibuk di voice over talent, Mas Bimo sibuknya apa sih? Ya gitu aja sih Mbak, siaran paling. Siaran, saya bikin podcast kayak gitu-gitu, nggak jauh-jauh dari dunia suara sebenarnya sih kehidupan saya sehari-hari. YouTube gitu. juga ya Mas ya? Iya, YouTube. Oh ya, saya juga ada YouTube belajar VO itu. Saya memang sedikit sharing lah tentang tips-tips dan trik-trik kalau teman-teman tuh pengen tahu gimana sih intonasi itu apa gitu. Tapi tidak lebih komprehensif ketimbang tempat saya juga bikin Voice Institute Indonesia buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang dunia voice over gitu. Nah, ini udah mulai merambah nih selain jadi dubber, terus voice over talent, penyiar juga, ngisi podcast juga. Tadi yang udah mulai ngajar juga ya Mas Bimo ya? Udah mulai ngajar. Udah mulai ngajar juga. Udah mulai saya bersama beberapa teman-teman voice over talent yang lain gitu mentoring untuk teman-teman lain yang pengen tahu gitu. Ternyata nggak cuma ngomong ya kerjaannya voice over talent itu, ternyata banyak banget teknik yang harus dikuasai juga supaya kita ya balik tadi yang Mbak bilang harus bisa survive di industri ini gitu. Oke, tapi rencana selain itu apa sih Mas Bimo? Ada nggak sih rencana ketika aku udah sukses di bidang ini, aku akan merambah ke bidang lainnya mungkin kayak gitu? Waduh, pengen punya kontrakan udah gitu aja sih. Jadi bapak kontrakan ya? udah
udah enakan udah gitu ya, duduk minum teh sarungan gitu sambil nunggu, oh ya kontrakan banyak gitu. Tinggal datang masuk gitu ya Mas ya. Udah kayaknya udah tidak ada yang lebih nikmat daripada itu gitu. Tapi Mas Bimo kalau ngomongin soal suka duka, setiap orang pasti punya suka duka di bidang ini. Apalagi kalau Mas Bimo di bidang voice over talent. Bisa dong diceritain sukanya apa, dukanya apa gitu Mas? Ya sukanya banyak lah, banyak banget. Dukanya juga banyak. Cuman saya ceritain yang sukanya dulu kali ya. Voice over talent tuh bisa kerja cuma 5 menit atau bahkan 15 menit lah paling lama. Kalau lagi hoki, itu bisa mengcover sebulan sampai 3 bulan pengeluaran tuh, Mbak. Cuman ngomong Lumayan. misalnya ya, yes, aku suka gitu. Udah, aman tuh pengeluaran sebulan atau 3 bulan. Atau kalau di kontrak eksklusif ya udah setahun aman. Misalnya untuk tagline yang cuma 2 kata gitu kan biasanya produk-produk dewasa kan banyak ya gitu. Itu sukanya sih pekerjaan. Kalau dukanya ya mungkin lebih kayak masalah kontrak, deal-dealan gitu. Ada yang nggak jujur pihak, 1-2 pihak kayak gitu-gitu aja sih, Mbak. Lebih ke situ. Nah, banyak banget orang yang mungkin tertarik juga ya Mas ya buat ngisi iklan, jadi voice over talent atau ngedubbing gitu. Mau dong Mas Bimo dikasih pesan buat Tribuners, siapa tahu ada yang memang tertarik dan benar-benar terjun di dunia suara kayak Mas Bimo. Yang pertama yang harus diambil dulu dari teman-teman gitu, jangan pesimis. Semua suara itu pasti bisa jadi voice over talent gitu. Semua jenis suara, nggak ada tuh suara jelek. Bahkan mungkin teman-teman yang medok dengan bahasa daerahnya masing-masing itu ya dibilang bisa jadi voice over talent bisa, tapi kan skrip akan menyesuaikan, produk apa yang akan menyesuaikan gitu. Itu yang penting teman-teman bisa menguasai teknik dari voice over ini, seperti banyaklah teknik, ada giggling, emphasizing, speed reading, lalu ada smiley voice, banyak banget gitu. Dan itu bisa teman-teman, saya juga sharing-sharing bersama teman-teman voice over lain, buka kelas online itu di Voice Institute Indonesia. Teman-teman bisa dapetin ilmu-ilmu juga di situ dan sharing-sharing sama mentor-mentor yang itu suaranya juga seliwar-seliwar di TV. Di TV radio selain suara saya juga gitu. Oke Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya sama Bimo Kusumo, dan nantinya pasti akan ada konten-konten lainnya dan juga sosok-sosok lainnya yang bakalan ajak-ajak ngobrol gitu ya di program tamu kita dan juga Tribun News on Cam. Jadi pantengin terus tribunnews.com di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel tribunnews.com. Oh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.